Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube ya. Kali ini ada pertanyaan soal cari printer yang harganya di bawah 1 juta ya. Permintaannya adalah yang penting bisa print, scan, copy dan juga awet dan bandel katanya. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung atau awam soal printer, itu adalah hal yang lumrah ya, karena kita nggak tahu juga printer itu banyak model, banyak tipe, banyak merek, dan juga teknologi itu berkembang begitu cepat. Jadi waktu pada saat kita mau beli printer, pasti kita cuma punya perhitungan seperti ini. Ya, yang kita bisa tanyakan adalah saya mau harganya di bawah 1 juta dan juga bisa print, scan, copy, karena sekarang semua orang punya printer yang multifungsi ya. Jadi nggak mau lagi beli printer sendiri, scanner sendiri, atau fotokopi sendiri. Maunya yang ringkes, yang murah, dan juga praktis. Dengan satu perangkat bisa print, scan, copy. Dan yang pasti semuanya juga mintanya awet dan bandel. Ya, ini jadi pertanyaan umum buat orang-orang atau teman-teman yang bingung atau awam soal printer. Nah, kita akan coba bantu di sini untuk memberikan satu edukasi dan penjelasan supaya teman-teman juga pada tahu ya. Kalau yang namanya printer itu semua rata-rata awet ya. Jarang printer itu rusak kecuali kalau kena petir atau mungkin dibanting ya, pecah atau apa segala macam. Tapi kalau pakainya normal-normal aja, kita hanya ngeprint tugas cetak sekolah, tugas kerjaan di kantor, cetak foto, bikin brosur, ya cetak undangan atau mungkin bikin-bikin stiker, itu umumnya tuh awet ya. Nah, yang jadi masalah adalah tintanya irit apa enggak. Ini yang jadi problem ya. Jadi istilahnya tuh tintanya awet apa enggak, irit apa enggak. Awet nggak awet itu artinya kalau dipakai cepat habis ya berarti kan nggak awet atau nggak irit ya, karena apa, isinya sedikit, udah gitu harganya mahal lagi tintanya. Nah ini yang paling penting. Jadi pertanyaannya kalau buat yang lebih mengerti atau sekarang udah lebih jelas, pertanyaannya adalah minta rekomendasi printer harga di bawah 1 juta, yang penting bisa print, scan, copy, awet dan bandel, plus ditambahin nih ada tambahan lagi plus ya, tintanya irit dan murah, itu jadi lengkap ya. Nah, balik lagi ke sini. Printer itu semua garansi 1 tahun, tapi biasanya kalau printer-printer inkjet itu umumnya dipakai 3-4 tahun itu masih jalan, masih normal ya. Bahkan ada yang bisa lebih, ada juga yang bisa kurang, tergantung dari penggunaannya masing-masing. Tapi kembali lagi, kalau pakainya normal-normal aja, so far ya nggak ada masalah sih ya. Tapi yang jadi masalah adalah tintanya irit apa enggak. Ya, ini yang paling penting. Karena kita juga perlu ingat nih, important nih tulisannya nih, penting. Ya, teman-teman beli printer itu cuma 1 kali, tapi beli tinta berkali-kali. Jadi kalau misalnya tintanya cepat habis atau isinya sedikit, mana mahal lagi, itu yang bikin teman-teman bakalan rugi. Ya, rugi beli-beli tinta terus, harganya mahal, boros. Itu yang tidak saya rekomendasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang selalu saya ulang terus. Ya, pada saat teman-teman mau beli printer, ya teman-teman harus setuju. Ya, saya punya 3 syarat wajib seperti ini yang saya rekomendasikan. Satu, harganya murah. Printernya itu harus harga murah. Ya, mungkin nggak selalu terlalu harus paling murah, tapi harganya itu dia terjangkau. Ya, jadi beberapa printer itu ada beberapa merek, harganya dia harus terjangkau. Jadi kalau mahal sedikit ya masih oke, tapi masih terjangkau. Oke. Nah yang kedua, murah. Harga cartridge tintanya juga harus murah ya. Harga cartridge tinta harus murah, nggak boleh yang mahal, yang wajar. Nah yang ketiga nih yang paling penting dan juga yang paling nggak banyak orang tahu dan nggak dikasih tahu, yaitu murah nggak kos cetaknya ya. Nah ini berhubungan dengan yang poin B ya. Harga tinta atau cartridge murah, tapi cek dulu nih kos cetaknya. Kos cetak itu adalah biaya cetak per lembar. Ya, kita harus cek isi mili tintanya itu bisa cetak berapa banyak. Ya, namanya page yield. Ya, itu jumlah halaman cetak yang bisa dicetak oleh sebuah cartridge tinta. Ya, kalau isi page yield-nya itu lebih banyak, berarti kita lebih irit. Kenapa? Karena kita akan lebih hemat. Iya dong. Berarti kalau misalnya isinya banyak, ya berarti cetaknya akan lebih banyak. Tapi kalau isinya sedikit, ya kita cetaknya sedikit.
Nah, ini yang paling penting, poin C yang ini nih, poin C paling penting, poin C ya, murah. Murah itu kos cetaknya. Jadi kalau harga murah kita udah bisa lihat, oh iya harga murah nih. Ya, tintanya kita bisa cek juga murah nih, oh kelihatan. Nah, kos cetaknya ini nggak kelihatan nih, atau nggak dikasih tahu cara ngitungnya. Makanya teman-teman pasti kejebaknya di sini, di kos cetak. Ya, jadi ini paling penting, poin C, paling penting biaya atau kos cetak. Biaya cetak per lembar itu harus hemat. Semakin banyak halaman cetak, pecil, itu semakin baik. Ya dong ya, yang tadi saya sebut. Jadi kalau teman-teman peduli dengan kos cetak murah, teman-teman bisa ikutin 3 syarat ini. Ya A, B, C, ini harus murah. Dan yang paling penting ini poin C. Ya, nanti kita akan belajar, kita kasih tahu bagaimana sih kita tahu printer yang mana yang murah kos cetaknya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang langsung saya kasih tahu tipe produknya yaitu Ink Advantage ya. Tipe printer Ink Advantage atau versi cartridge tinta hemat. Ini artinya printer yang pakai cartridge tapi dia versi cartridge tinta hemat. Jadi ada dua macam. Yang bukan Ink Advantage atau bukan Ink Efficient itu artinya cartridge tintanya mahal dan boros. Itu yang harus teman-teman hindari. Ya, kalau yang Ink Advantage ada tulisan Ink Advantage ini di printernya semua ada tulisannya, itu artinya versi cartridge tinta hemat. Ya, hematnya itu sampai berapa persen? Sampai dengan 40% dibandingkan dengan printer biasa. Ya, jadi 40% itu nilai yang cukup signifikan. Ya, bukan 5-10%, tapi 40%. Ya, nah ini dia printernya HP DeskJet 2336. Ya, ini printer yang terupdate di bulan Agustus 2021. Jadi pada saat video ini dibuat, printer ini masih update dan masih up to date. Jadi bukan printer yang udah hilang dari pasaran, udah yang nggak tahu kemana, ya itu bukan. Jadi saya selalu memberikan informasi yang up to date. Ya, HP DeskJet 2336 Ink Advantage. Kata-kata ini penting nih. Ink Advantage harus ada ya. Kalau teman-teman nanya atau cari produknya di tempat lain atau tipe-tipe yang lain, tanya ada Ink Advantage-nya nggak? Kalau dia bilang nggak ada, itu artinya tintanya mahal ya. Jadi nggak direkomendasi. Jadi balik lagi, kalau teman-teman peduli dengan kos cetak murah, ya teman-teman boleh perhatikan hal ini. Tapi kalau nggak peduli ya silakan, mau beli yang mahal juga bebas, ya. Nah ini fiturnya print scan copy, ya. Fitur print scan copy ini adalah fitur basic, fitur dasar yang sudah lengkap, yang kita bisa pakai buat kerja, ya. Jadi dia bisa print, bisa scan, dan juga dia bisa fotokopi warna. Ya, harga pasaran saat ini sekitar 670.000 ya, 670 sampai 700.000 itu harga pasaran. Jadi biar teman-teman juga nggak dimahalin kalau beli printer ini. Oke. Nah, balik lagi ke tadi poin C yang penting itu gimana kita cara ngitungnya? Berapa harga cartridge tinta dan page shield-nya? Nah, untuk printer HP Ink Advantage ini menggunakan cartridge tinta tipe HP 682 Black dan juga color ya. Ini harganya cartridge-nya itu 130.000 yang black sama ya, sama yang color kurang lebih harga persatuan. Nah, ini yang namanya page shield ya, jumlah estimasi halaman cetak. Untuk yang black-nya itu dia bisa cetak sampai dengan 480 pages, 480 halaman dengan 5% coverage ya. Untuk yang warna itu dia cetak sampai dengan 150 pages dengan 5% coverage. Ini jumlah halaman cetak teks ya, dokumen teks. Jadi kertas putih HVS kita nyetak teks, 5% coverage itu bisa nyampe 480 ya, bisa sampai dengan 480. Jadi bukan cetak gambar, bukan cetak foto, bukan cetak brosur, bukan, tapi buat cetak teks dengan coverage 5%. Ya, itu semua 5% adalah standar perhitungan dari pabrik berdasarkan ISO, ya, standar internasional. Semua merek pakai perhitungan itu. Mau Canon, Epson, Brother, HP atau merek apapun semua pakai yang namanya ISO, ya. Oke. Nah, kita lihat nih bagaimana teman-teman bisa tahu apa sih yang dibilang kenapa cartridge tinta itu mahal atau isinya sedikit ya, kayak gini. Nanti saya kasih lihat nih. Kalau teman-teman buka di Google ya, yang ketik aja yang namanya ink cartridge ya. Ini ink cartridge artinya cartridge tinta. Nah, teman-teman kalau punya printer inkjet itu tintanya atau cartridge-nya dia bentuknya kayak gini ya. Cartridge-nya kayak gini. Yang ini yang color, ya ini yang black ya. Ini yang black sama color nih. Oke.
Nah, begitu juga merek siapa? Canon ke atau ya berarti cuma di HP sama Canon itu menggunakan cartridge tinta yang kayak begini, ya, cartridge tinta. Nah, pertanyaannya teman-teman bisa tahu nggak ini isinya kayak apa? Ya, kok bisa dibilang mahal? Ya karena memang nggak dikasih tahu dan teman-teman nggak bisa lihat isinya. Karena apa? Dia bentuknya plastik begini, nggak transparan. Kita mana bisa tahu isinya apa ini? Berapa banyak tinta di dalamnya ini kita nggak tahu. Ya, mereka cuma sebut harga cartridge 130.000, nyetaknya berapa banyak? Nggak dijelasin. Tapi kalau kita cari informasinya di Google, itu ada namanya page shield. Tapi secara kasat mata, kita nggak tahu nih isinya bisa nyetak berapa banyak. Oke? Nah, kalau misalnya tadi kembali lagi di sini ya, produk yang saya sebutin adalah HP DeskJet 2336 yang ink advantage atau Canon ink efficient E410. Ya, ada kata-kata ini, ink efficient, artinya tintanya efisien dan juga ada tulisan kodenya depannya ya nih efisien. Kalau ada tipe ya ini artinya versi cartridge tinta hemat dari Canon. Kalau nggak ada ini artinya bukan. Ya cara gampangnya gitu. Cek aja yang kalau Canon ada ink efisien, kalau HP yang ink advantage. Ya itu aja. Nah balik lagi nih ke soal cartridge mana ya tadi? Soal cartridge. Oke ya kayak gini ya cartridge ya. Nah sekarang kita lihat nih, kayak gini contoh nih ya. Si cartridge-nya HP itu juga ada yang tintanya boros. Jadi kalau bukan ink advantage itu dia cartridge tintanya boros. Kalau teman-teman lihat di dalam cartridge itu dibuka, itu isinya kayak gini. Ya, dalamnya cuma spons, busa. Nih, lihat nih. Tuh kayak gini dikeluarin. Inside of ink cartridge. Ya, dalamnya cuma busa. Makanya kenapa ditutup pakai kotak hitam supaya teman-teman kalau pas mau beli cartridge tuh nggak kelihatan isinya. Kalau kelihatan pasti akan bingung, akan bertanya, kok mahal harganya? Isinya ternyata dalamnya cuma busa sekecil gini. Ya, nah ini yang tadi saya bilang. Kalau yang bukan ink advantage, kalau kita buka, itu busanya semua sebesar ini, sponsnya nih, spons nih ya. Jadi tintanya tuh menyerap di spons ini. Jadi ini kotaknya sama, ya lihat nih kotaknya sama, tapi sponsnya dikasih cuma sedikit. Jadi tintanya cuma segede gini ukurannya. Ya, ini yang namanya tintanya boros. Kenapa? Ya tadi, ini misalnya yang ini ya, yang kecil ini harga 100.000 ya, sponsnya segini. Yang sebelah kiri ini, yang paling kiri ini juga sama, harga 100.000, sponsnya gede. Mau beli yang mana? Kalau dikasih lihat nih, dalamnya transparan kayak gini. Ya pasti yang ngerti ya, beli yang inilah, yang sponsnya besar. Udah ketahuan pasti dia akan cetak lebih banyak. Karena apa? Daya tampung tinta di spons ini lebih banyak daripada yang ini. Ya, makanya kenapa ditutup kayak gini. Nggak kelihatan. Ya, kalau kita buka baru kelihatan. Nah, ini kalau sudah dibuka, ini baru kelihatan. Jadi yang tadi saya bilang page shield ya, balik lagi page shield. Kapasitas cetak. Nih, page shield nih 480 pages. Ini bisa dilakukan jika kita pakai cartridge yang ukurannya sebesar ini. Ini yang namanya ink advantage. Jadi kalau ini bisa nyetak sampai 480 lembar, kalau yang ini paling cuma nyetak sampai 200 lembar ya. Nangkap ya kira-kira analoginya ya. Harganya sama, 100.000 misalnya, 130.000. Tapi yang ini isinya 8,5 mili, 480 pages. Yang ini yang bukan ink advantage, kita kena jebakan. Kenapa? Harga cartridge-nya sama 130.000 atau bahkan lebih mahal, tapi isinya ternyata cuma sedikit. Alias dia cuma page shield-nya 200 lebih sedikit. Ya, data page shield teman-teman bisa cek di Google, nanti semua datanya ada. Nah, ini kalau cerita yang HP. Bagaimana kalau yang Canon? Kita lihat juga yang Canon ya. Yang Canon juga sama. Nih, ada satu yang namanya tinta Canon PG810 Black. Nih ya. Ini buat Canon yang bukan ink efisien, Canon yang IP 2770, MP287 ini pakai cartridge-nya kayak gini nih. Nah, teman-teman lihat ya kalau dibuka ya. Itu di dalamnya ini busanya cuma segini. Tuh, lihat di atasnya ini, sorry di dalamnya ini tuh dia banyak kayak gimana ya, ini kotaknya nih nggak full isinya, jadi kayak banyak rongga-rongga ini, yang makanya busanya tuh cuma kecil, ya cuma kecil, paling cuma numplak di sini nih, cuma numpang di sini. Yang di bagian bawahnya ini, ya bagian bawahnya ini karena banyak sisi-sisi kayak gini, penyangga-penyangga, jadi dia nggak bisa muat spons yang gede, sponsnya kecil, nih kayak gini, ya. Nah, kalau yang Canon ink efisien yang E410, ya,
dia pakai cartridge tintanya beda. Dia pakai cartridge tintanya nih PG47. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih ya, ada di YouTube juga ada yang bongkar. What is inside the Canon PG47 cartridge? Jadi, apa sih isi cartridge PG47 Canon ya? Teman-teman lihat tuh. Ini busanya lebih besar. Ya. Lihat busanya lebih besar. Dan juga ini otaknya tuh lebih dalam. Lebih dalam. Jadi busanya lebih besar, lebih padat. Ini yang namanya inefisien. Kenapa? Tintanya dia bisa nampung lebih banyak tintanya di sini. Ini yang namanya inefisien. Jadi cartridge-nya itu menampung lebih banyak tinta ya. Di sini ya keterangannya ya, teman-teman bisa bedain ya. Nah, kira-kira itu penjelasannya. Jadi kalau kita balik lagi ke halaman depan ya, untuk rekomendasi seperti ini, yaitu tadi ditambahin, tinta harus hemat. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jadi supaya teman-teman juga belajar, di sini kita edukasi, kita kasih tahu supaya teman-teman jangan salah beli printer. Karena apa? Yaitu tadi, kita akan rugi dengan beli cartridge tinta yang mahal dan boros, dan kita harus beli terus-terusan. Ya, itu yang harus dihindari, kita harus cermat, berhitung, dan kita harus tahu. Kalau printer itu ada biaya cetak. Jadi bukan cuma beli printer sekali, terus kita nggak beli tinta. Karena printer itu menggunakan tinta dan cartridge tinta untuk bisa mencetak. Oke, semoga informasinya bermanfaat, dan terima kasih.